Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar materi operasi vektor pada dimensi 2 atau R2. Nah, di sini kita akan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah penjumlahan dua vektor, yang kedua pengurangan dua vektor, dan yang ketiga panjang vektor hasil penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung kita ke penjumlahan dua vektor. Di penjumlahan dua vektor ini secara geometris terdapat dua aturan. Yang pertama yaitu segitiga. Nah, di sini jika diketahui vektor A dan vektor B, maka penjumlahan vektor A dan vektor B itu didefinisikan dengan vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Nah, di sini ada vektor A, kemudian ada vektor B. Kuncinya di penjumlahan aturan segitiga ini adalah ujung dari vektor A ini bertemu dengan pangkal dari vektor B. Nah, ini ujung bertemu dengan pangkal. Setelah itu kita membuat garis yang menghubungkan antara ujung vektor pangkal vektor A dan ujung vektor B. Nah, jadi gini, pangkalnya bertemu pangkal dan juga ujungnya bertemu ujung. Nah, ini yang dinamakan penjumlahan aturan segitiga. Oke, kita ke aturan yang kedua, jajar genjang. Nah, di sini ada vektor A dan juga vektor B. Jika di penjumlahan aturan segitiga tadi ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B, kalau di sini pangkal vektor A itu bertemu dengan pangkal vektor B. Jadi pangkal bertemu pangkal, kemudian kita buat vektor bayangan. Ini adalah vektor bayangan dari vektor B. Ini ya, yang titik-titik ini. Dan ini adalah vektor bayangan dari vektor A. Setelah kita membuat vektor bayangan ini, kemudian kita menarik garis yang menghubungkan antara pangkal dari vektor A dan pangkal vektor B dengan ujung dari vektor bayangan tadi. Jadi ini pangkal semua ya, pangkal bertemu dengan ujung. Nah, ini yang dinamakan penjumlahan aturan jajar genjang. Oke, kita lanjut. Vektor secara aljabar itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika vektor A sama dengan X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, maka vektor A tambah vektor B sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Langsung ke contoh soal. Jika vektor A 2, 5 dan vektor B sama dengan 3 dan 4, maka vektor A tambah vektor B sama dengan 2 tambah 3, 5 tambah 4. Ingat tadi rumusnya adalah X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Maka kita hitung sama dengan 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4 sama dengan 9. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, di sifat-sifat penjumlahan vektor ini hampir sama dengan sifat penjumlahan seperti biasa, ada komutatif, asosiatif, identitas, dan ketidaksamaan segitiga. Saya rasa teman-teman sudah memahami ini ya. Langsung saja kita lanjut. Yaitu pengurangan dua vektor. Juga terdapat dua aturan secara geometris, yaitu aturan segitiga. Nah, jika diberikan dua vektor,
vektor A dan vektor B, selisih vektor A dan vektor B atau ditulis dengan vektor A dikurangi vektor B didefinisikan sebagai vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Nah, misal di sini ada vektor A dan juga ada vektor B. Kita mengingat materi yang kemarin mengenai vektor negatif. Jadi kalau vektor negatifnya vektor B adalah vektor yang panjangnya sama dengan B, yang panjangnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor B. Nah, kita lihat di sini ada vektor A, ini vektor A, kemudian ini ada negatif vektor B. Ini kita lihat arahnya itu berlawanan dengan vektor B. Nah, maka ini yang dinamakan negatif vektor B. Kita ingat di aturan segitiga itu atau kuncinya adalah ujung dari vektor A itu bertemu dengan pangkal dari vektor B, atau kalau di sini negatif vektor B. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan antara pangkal vektor A, ini pangkal vektor A bertemu dengan ujung vektor negatif B. Nah, ini yang dinamakan dengan pengurangan aturan segitiga. Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua, yaitu nah, di sini ada vektor A dan juga vektor B. Maka yang dinamakan pengurangan tadi adalah negatifnya vektor B. Ini negatifnya ya, arahnya berarti berlawanan dengan vektor B. Arahnya ini ke bawah. Nah, kuncinya sama kayak yang penjumlahan, pangkal dari vektor A itu bertemu dengan pangkal dari vektor B. Kemudian kita buat vektor bayangan. Ini adalah vektor bayangan dari vektor A. Kemudian ini adalah vektor bayangan dari vektor negatif B. Kemudian kita hubungkan dengan garis pangkal vektor A dan pangkal vektor B itu bertemu dengan ujung dari vektor bayangan tadi. Ini ujungnya bertemu di sini semua dan pangkalnya bertemu di sini semua. Nah, ini yang dinamakan dengan pengurangan aturan segitiga. Oke, kita lanjut ke pengurangan yang aljabar. Pengurangan dua vektor itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika vektor A sama dengan X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, maka vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Langsung ke contoh soal. Jika A 9 dan 5 dan vektor B sama dengan 3 dan 2, maka vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan, ingat rumusnya adalah X1 kurangi X1, di sini X1-nya 9 dikurangi X2. X2-nya 3 dan Y1-nya adalah 5 dikurangi Y2-nya adalah 2. Kita hitung 9 dikurangi 3 itu 6, 5 dikurangi 2 itu 3. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan 6 dan 3. Sampai di sini bisa difahami ya. Kita lanjut panjang vektor hasil penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, jika vektor A sama dengan X1 Y1 dan vektor B sama dengan X2 Y2, maka vektor A tambah vektor B itu sama dengan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, seperti pembahasan yang sebelumnya ini. Nah, maka panjang hasil penjumlahannya itu dapat ditulis dengan ini, panjang vektor A tambah vektor B. Ingat kalau panjang itu di sisi kanan kirinya ada garis lurusnya kayak gini, penulisan panjang vektor. Nah, ini bacanya panjang vektor A tambah vektor B itu sama dengan akar dari X1 tambah X2 kuadrat tambah Y1 tambah Y2 kuadrat. Nah,
Jika vektor A dan vektor B itu membentuk sudut alfa, kemudian ada panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang vektor A tambah panjang vektor B, maka dengan menggunakan aturan kosinus diperoleh. Nah, kalau ini adalah cara menghitung panjang vektor hasil penjumlahan jika vektor A dan vektor B itu membentuk sudut. Maka rumusnya akar dari panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos alfa. Ini adalah cos sudut yang diketahui tadi. Oke, kita lanjut dulu ke panjang vektor. Ini hampir sama dengan panjang vektor hasil penjumlahan. Bedanya adalah di sini. Kalau tadi penjumlahan, ini adalah pengurangan. Vektor A kurangi vektor B sama dengan X1 kurangi X2, Y1 kurangi Y2, maka panjang hasil pengurangannya, ingat panjang, jadi ini ada garis lurusnya di tepi kanan dan kiri. Panjang A dikurangi panjang vektor A dikurangi panjang vektor B itu sama dengan akar dari X1 kurangi X2 kuadrat tambah Y1 kurangi Y2 kuadrat. Nah, tetapi apabila vektor A dan vektor B-nya membentuk sudut, maka panjang dari vektor A dikurangi vektor B itu bisa kita cari dengan rumus akar panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat dikurang. Nah, dikurang 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa, cos sudut yang diketahui tadi. Perbedaannya adalah di sini. Kalau yang penjumlahan di sininya dijumlah, ini pengurangan, ininya dikurangi. Oke, kita langsung ke contoh soal saja biar lebih jelas. Jika vektor A sama dengan panjang vektor A sama dengan 6 dan panjang vektor B sama dengan 4, kemudian besar sudut antara vektor A dan vektor B atau ditulis dengan sudut vektor A, vektor B itu sama dengan 60 derajat, maka tentukanlah panjang dari vektor A dikurangi vektor B. Nah, penyelesaiannya menggunakan rumus yang tadi. Rumus panjang vektor A dikurangi vektor B adalah akar dari panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa. Kita substitusikan ke rumus ini. Panjang vektor A adalah 6, maka di sini 6 kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat jadi 4 kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A adalah 6, panjang vektor B dikali panjang vektor B adalah 4 kali cos 60 derajat, karena di soal tadi diketahui bahwa sudut vektor A, vektor B itu adalah 60 derajat. Kemudian kita hitung sama dengan akar dari 6 kuadrat itu 36 tambah 4 kuadrat 16 dikurangi 2 kali 6 kali 4 itu hasilnya 48 dikali setengah. Nah, 1/2 atau setengah ini kita dapatkan dari rumus sudut istimewa yang cos 60 derajat itu adalah 1/2. Kita cari di sudut istimewa ya. Nah, maka hasilnya adalah 36 tambah 16 itu adalah akar dari 52 dikurangi, ini kita sederhanakan dulu. Kita sederhanakan, 48 bisa dibagi 2, 2-nya habis dapat 1 dan 48-nya dibagi 2 itu dapatnya 24. Oke. Jadi hasilnya adalah akar dari 52 dikurangi 24 sama dengan akar dari 28. Nah, 28 itu bisa kita sederhanakan. Hasilnya akar dari 4 kali 7. 4 itu adalah
akar dari 2, maka panjang vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan 2 akar 7. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Apabila banyak salah saya mohon maaf, dan apabila ada yang belum jelas bisa kita diskusikan di WhatsApp group atau bisa japri saya. Oke teman-teman, terima kasih, stay healthy and see you.